takwa kepada Allah. Seberat apapun masalah, solusinya pasti ada. Siapa yang takwa kepada Allah, rezeki datang tidak pernah kalian duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, hidupnya dicukupi. Ya memang ya kadang-kadang ketika menjalaninya tuh memang berat. Tapi sudah terlewati, ingin rasanya mencurahkan hati. Makanya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, solusinya pasti ada. Siapa yang takwa kepada Allah, rezeki datang tidak pernah kalian duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, hidupnya dicukupi. Tiap ada kebutuhan tercukupi. Makanya jadilah orang yang bertakwa kepada Allah, semua akan di-cover oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Eva sudah bercerita ya. Ya, terima kasih atas jawabannya Mama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak lagi ya. Mas sebentar. Ini ibu-ibu sini sampai ikut menangis banget. Kenapa? Karena banyak perempuan yang mengalami itu. Pernah suami saya juga sakit. Berdiri. Kenapa? Pernah suaminya sakit juga. Jadi ikut merasakan apa yang diceritakan begitu ya? Oh suami tapi meninggal dunia. Jadi terbayang lagi perjuangan itu ya? Iya. Yang namanya suami istri berumah tangga memang kadang-kadang di satu titik salah satu diantaranya melemah. Betul. Bahkan mungkin meninggalkan kita. Dan itu sesuatu yang berat ya Mah ya. Dan itu adalah aturan dari Allah. Makanya ujian yang terdekat dari Allah, ujian dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita suami istri tidak bisa selamanya bersama. Tidak. Pasti akan ada terjadi perpisahan, meninggalkan ataupun ditinggalkan. Dunia ada awal, ada akhir. Ada bertemu, ada berpisah. Ya. Dan kapanpun harus siap Mah ya. Lah nggak siap bagaimana? Allah yang ngatur, kita mas seolah-olah hanya pemain, Allah sutradaranya. Mengikuti sutradara. Ya, buat ibu-ibu yang ada di sini yang pernah mengalami itu beratnya mengurus rumah tangga berdua tiba-tiba harus sendiri, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Yuk tepuk tangan buat ibu-ibu, semangat Bu, semangat semuanya ya. Insyaallah. Lanjut lagi Mah. Sok. Siapa lagi mau nanya? Ya, sebelah sini ada yang mau nanya. Mangga orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Mama yuk. Perkenalkan, saya Maryama dari BKMT Permata Jakabaring Palembang. Oke. Yang akan saya tanyakan begini mah. Misalnya menantu putri bekerja, sedangkan suami sudah punya pekerjaan yang agak mapan lah. Nah, tetapi istri ini tetap bekerja, alasannya untuk menambah penghasilan keluarga. Nah, ini yang saya tanyakan, bolehkah saya meminta menantu itu untuk Berhenti bekerja? Ya, untuk mengasuh anak di rumah. Bagaimana, Mah? Terima kasih. Maryamah, kelakuanmu salah. Kita walaupun perempuan sama ibu kita. Disekolahin TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ibu udah S berapa? Masa begitu nikah cuma nungguin rumah? Mati akal Maryamah. Anak saya kerja udah mapan, gajinya gede. Mantu saya kerja, bagus. Makin banyak penghasilan, makin banyak lagi orang yang kita tolong. Boleh nggak saya sebagai mertua suruh menantu saya berhenti kerja? Dengerin ya. Yang saya takut, kalau kita sebagai seorang perempuan nggak kerja, satu, suami kita duitnya banyak kayak anaknya Maryamah. Setia. Awalnya namanya lelaki di luar lihat yang bohai, yang semok, yang montok, berpindah ke lain body. Kalau kita tidak punya penghasilan, sakitnya di sini.
Tapi kalau kita punya penghasilan, yarin deh. Gue layani suami dengan baik, punya penghasilan, sakit hati paling 40%. Titik. 2. Kalau kita perempuan nggak punya penghasilan, suami setia, baik, ngasih duitnya banyak. Oke, kata Anda, anak saya udah mapan, duitnya banyak. Terpikirkah oleh Anda, kalau suami yang tadi baik tadi, setruk di tengah jalan, makan apa loh? Mikir. Oke, Mah. Tapi kondisinya bagaimana jika anaknya jadi nggak keurus karena ibunya juga sibuk? Begini, makanya nyari pembantu saudara keluarga yang kita gaji. Yang bener kita cari. Nah, terus lagi yang ketiga, kita nggak kerja sebagai istri. Bagaimana kalau suami umurnya pendek kayak suami saya nggak ngeliat orang lain. 22 tahun yang lalu suami saya meninggal. Kalau saya nggak punya penghasilan, dari mana anak yatim saya, anak kandung saya? Mertua saya, mikir Bu Mariamah. Jangan suruh berhenti kerja. Yang bener begini, kamu tadi pembantu ngurusin anakmu, mamah yang ngontrol, itu yang benar. Duit dapat, cucu keurus. Ngapain suruh berhenti? Bagaimana kalau anak-anak meninggal? Bagaimana kalau anak kena stroke? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya ngadepin dia yang udah punya cucu kayak ngadepin pil dacil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Oke. Sip, kalau gitu. Salam buat mantunya. Waktu habis. Oh habis. Iya. Oke. Saatnya makan nasi uduk. Ya. Come on. Tapi Mah ya itu dia ya. Kalau memang punya ambisi si perempuannya tuh untuk karir gitu. Nah itu. Itu yang dosa. Anak nggak diurus. Artinya dia melepas tanggung jawab. Gitu. Ya apalagi kalau suami sudah berusaha menghidupi semuanya. Udah di rumah saja. Makanya Mama bilang mendingan jadi kepala mujair. Usaha kecil milik kita yang ngatur gitu. Oke, sip kalau begitu. Mudah-mudahan semua permasalahan ada solusinya dari Mama Dede. Yang belum ada kesempatan untuk bertanya, maaf ya, waktunya sudah habis. Kita tutup dan doa, silakan Mama. Angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu. Walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang banyak, yang barokah. Buat bekal ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan, kemauan untuk bekerja. Meraih rezeki yang telah Engkau hamparkan di muka bumi ini ya Allah.